Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan membantu untuk mengeksplor ataukah menginput data P2KB di ID online dalam kepengurusan STR, dimana teman-teman nanti masing-masing dokter akan memiliki satu akun masing-masing, yang mana nanti itu bisa digunakan untuk upload semua kegiatan P2KB. Nah, teman-teman setelah login masuk ke dashboardnya, di sini ada data pribadi, keanggotaan dan semuanya ini. Teman-teman sebelum melakukan upload, teman-teman harus melakukan update di bagian dokumen ini dulu. Update dokumen ini itu sangat penting karena dia sebagai dasar untuk waktu teman-teman dalam semua kegiatan. Di sini untuk sejawat ID itu harus melakukan update dua hal ini, Serkom sama STR. STR ini periode awal dan periode akhir ini diusahakan sama. Kalau tidak sama, terutama pada STR dan Serkom, tetap dasar kita adalah STR-nya. Jadi STR harus diupload dulu, jenis STR-nya, kemudian nomor STR-nya berapa, awal itu adalah awal berlakunya STR, dan periode akhir adalah periode STR. Dokumen itu nanti diupload dengan syarat kapasitas di bawah 2 MB. Itu nanti akan tersimpan di sini, periode awal dan periode akhirnya. Begitu juga untuk Serkom. Serkom juga sama, teman-teman nanti melakukan upload, jenis dokumennya adalah dokumen Serkom, kemudian nomor dokumennya dimasukkan, kemudian periode awal ini nanti dimasukkan adalah periode awal di Serkom yang tertulis, dan juga periode akhir itu adalah batas akhirnya. Kalau memang tidak ada surat sertifikat kompetensi, teman-teman silahkan mengupload periode awal Serkom itu sama dengan periode awal STR. Begitu juga sama periode akhir Serkom itu sama dengan periode akhir STR. Ini harus disetting awal dulu karena nanti menjadi dasar dalam upload semua waktu kegiatan di P2KB. Setelah ini masuk, nanti baru teman-teman masuk di dashboard data P2KB. Data P2KB ini ada beberapa kelompok, yaitu ranah pembelajaran, ranah profesional, ranah pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan ranah pengembangan ilmu dan pendidikan. Untuk secara umum, yang perlu memang sering umum dilakukan adalah ranah A, B, dan C. Ranah pembelajaran, profesional, dan pengabdian masyarakat. Ini sudah cukup sebenarnya, karena syarat untuk pengumpulan STR akumulasi semua ranah adalah 250, dengan batasan adalah nilai minimal 50 untuk ranah pembelajaran, 75 ranah profesional, pengabdian masyarakat 25, dan untuk ranah publikasi dan pengembangan ilmu D dan E itu memang tidak ada batasan nilai. Lah, kita masuk ke masing-masing ranah. Untuk masuk ke masing-masing ranah pembelajaran itu bisa masuk ke input kegiatan. Ini detail semua ranah kegiatan. Nah, di sini ada notifikasi sertifikat Anda berlaku mulai tanggal ini. Lah, inilah notifikasi ini muncul, dia berdasarkan dari data dokumen ini. Makanya data dokumen ini harus dilakukan di setting dulu sesuai dengan tanggal STR, supaya nanti notifikasi ini itu bisa hilang, dan kegiatan-kegiatan yang diupload sebelum periode awal STR itu tidak akan masuk di page ini, tidak akan masuk di tidak akan masuk di kegiatan yang nanti ada di P2KB ya. Oke, kita explore satu-satu daftar kegiatan, dimana ini ranah A,
pembelajaran ada nomor 1 sampai 11, ranah profesional itu 12 sampai 32, ranah ke profesi masyarakat, pengabdian masyarakat itu ada 33 sampai 56. Ini teman-teman bisa diupload sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Kita mulai dari 1. Pembelajaran ini pelatihan, workshop atau hands on. Ini dilakukan contohnya adalah pada teman-teman yang melakukan contohnya pelatihan sirkumsisi, pelatihan EKG yang lainnya, itu bisa dimasukkan di sini. Ya, contohnya kita klik di sini. Nah, ini silakan nama kegiatan, contohnya kegiatan apa? Pelatihan sirkumsisi. Penyelenggara, contohnya ID Cabang Kudus. Kegiatan Hotel Kripta. SK pasti nanti di sini ada SK untuk sertifikat, silahkan dimasukkan, umpamanya 88 SK ID Jateng 2020 umpamanya. Ini nanti untuk upload sertifikatnya, contohnya ini adalah sertifikat ini, umpamanya ini sertifikatnya, contohnya silahkan diupload, tanggal kegiatannya umpamanya Januari 2020 umpamanya Januari 2020 tanggal 20. Oke, nilai SKP nya umpamanya 13. Ya, selesai, simpan. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah masuk bahwa teman-teman sudah mengupload kegiatan pelatihan sirkumsisi pada tanggal ini dengan nilai SKP sekian. Status ini adalah sebagai sebagai tanda bahwa kalau orange masih waiting, menunggu verifikasi dari tim verifikator P2KB, pending, ini istilahnya ada sesuatu yang kurang, entah itu sertifikatnya tidak terbaca atau tidak bisa ikut upload, ataukah mungkin salah sertifikat. Nah, ini nanti ketika merah itu ketika teman-teman klik di sini nanti ada notifikasi dari tim verifikator bahwa mungkin di sini salah sertifikat, tidak terupload sertifikatnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh upload kegiatan pelatihan. Untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya itu sebenarnya hampir sama, terutama kegiatan yang ada sertifikatnya. Pada kegiatan yang tidak ada sertifikatnya, contohnya adalah kegiatan yang sering kita temukan adalah kegiatan ini, memeriksa rawat jalan. Lah, ini pasti hampir sebagian teman-teman dokter umum pasti melakukan praktek. Lah, ini juga harus dimasukkan. Memeriksa pasien rawat jalan. Memeriksa pasien rawat jalan itu cukup dilakukan rekapitulasi jumlah pasien yang dipegang selama 1 bulan. Mana tadi? Nah, ini di sini tulisannya adalah nama praktek teman-teman, contohnya Dr. Haryanto, kemudian alamatnya tulis, terus kemudian kategori. Lah, pada kategori ini teman-teman termasuk adalah daerah biasa, dan ini nanti akan dasar sebagai nilai SKP-nya. Ketika teman-teman milih kurang dari 2, nilainya 1 SKP, lebih dari 2, 50 SKP. Dan saya yakin pasti rata-rata teman-teman praktek dalam 1 bulan itu pasiennya pasti di atas 50. Untuk upload pasiennya jumlah, lah formatnya bagaimana untuk membuat rekapitulasi pasien rawat jalan. Formatnya sebenarnya dibuat simpel saja, yaitu adalah masuk ke label Office, window Office atau yang lainnya, teman-teman membuat contohnya seperti ini, daftar rekapitulasi pasien rawat jalan, dokter rawat jalan tahun 2020 umpamanya. Oke, seperti ini. Nanti kemudian teman-teman membuat
tabel. Nah, tabelnya 13. Nah, oke, seperti ini. Nomor, bulan, jumlah pasien. Nah, nomor 1 2 3 4 5 sampai bulan 12 umpamanya. Nah, ini juga bulan Januari, Februari, Maret sampai ini Desember. Nah, terus kemudian ini Desember. Dan ini jumlah kita buat contohnya 123, 32, 321, 111 sampai bulan Desember teman 223. Nah, ini nanti dibuat, terus di sini nanti bisa teman-teman tanda tangani. Mengetahui. Lah, pada teman-teman yang di PP dokter praktek perseorangan, silakan ini ditandatangani sendiri. Jadi tanda tangan, terus kemudian distempel, stempel praktekan bisa. Kalau teman-teman yang di bawah instansi, bisa teman-teman nanti minta tanda tangan atasannya, bisa itu kepala ruangan UGD, kepala rawat jalan, atau direkturnya, silakan, entah itu instansi rumah sakit, instansi klinik dan lainnya. Itu nanti bisa dimasukkan di sini tanda tangan untuk mengetahui. Kalaupun memang untuk teman-teman yang instansi dalam hal atau perihal kesulitan untuk menemui atasan, tetap teman-teman yang bersangkutan bisa langsung tetap menandatangani di sini dengan stempel instansi tersebut. Itu bisa dilakukan. Yang penting adalah patokan kita ada jumlah pasien yang sudah dilayani dalam rawat jalan selama 1 bulan. Kemudian teman-teman ini langsung di save, kita save dulu, kita rekapitulasi pasien rawat jalan, save ya, 2020. Yep. Nah ini kita buat pada masa rawat jalan, karena kita upload adalah tiap bulan, berarti file tadi yang kita buat itu kita upload selama 12 kali, karena dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita buat ini file tadi, file 2020 kita buat. Nah, ini bulan kita buat contohnya Januari tanggal 2 2020 Januari tanggal 3, save. Nah, masuk 2 SKP. Kemudian juga sama lagi, back. Nah, kita back lagi, maaf, ini input kegiatan. Mana memeriksa pasien rawat jalan, mana memeriksa pasien rawat jalan. Nah, ini maaf. Oke, masukkan lagi Dr. Herianto, alamat praktek Loram Kulon, daerah ini 55, filenya yang file tadi. Oke. Kemudian bulannya, karena tadi sudah Januari, sekarang kita buat Februari 2020 tanggal 3, save. Yap, masuk lagi, kita buat lagi. Nah, Dr. Herianto, praktek Loram Kulon, ini 50, filenya yang file juga tadi. Kemudian ya, karena tadi Januari, Februari, sekarang Maret, ini bulan 21, kita buat 3, save lagi. Ya, ini diupload sampai bulan Desember. Nanti tahun berikutnya juga sama, sesuai dengan periode STR. Jadi kalau mungkin dari hitung-hitungan bahwa STR itu 5 tahun, berarti nanti ya 12 kali 5 tahun berarti 60, masing-masing 2 SKP setiap bulan, berarti sekitar 120 SKP. Oke, itu nanti untuk yang ranah profesional,
ranah profesional, maaf tadi mana, ranah profesional di bagian rawat jalan ini. Mana rawat jalan ini. Di sini juga ada kegiatan edukasi kelompok. Lah ini bisa, contohnya adalah teman-teman yang memiliki kegiatan rutin, contoh adalah teman-teman yang praktek sebagai FKTP BPJS, ada kegiatan prolanis. Lah itu nanti bisa dimasukkan di sini. Contohnya teman-teman yang melakukan contohnya prolanis, kegiatannya apa? Tentang edukasi diabetes mellitus, edukasi diabetes mellitus. Nah, kemudian tempat kegiatan mungkin di tempat praktek teman-teman di Loram Kulon namanya. Oke, jumlah peserta hadir ini 12. Nah, ini bisa surat tugas. Di sini dokumennya sama, bisa dalam bentuk daftar hadir atau adalah foto kegiatan. Tapi tetap mendapat acuannya adalah file yang diupload jangan lebih dari 2 mega. Ya, contohnya saya buat file ini umpamanya. Ini file, kita buat kegiatannya kapan? Mungkin tahun 2020 bulan tanggal 4. Yep. Nah, udah masuk sejumlah 2. Nah, ini bisa diupload sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Lagi kalau teman-teman mau rutinnya hampir sama, nanti tetap bedanya adalah tanggalnya, topiknya, dan format dokumen, dokumennya seperti itu. Itu nanti untuk yang kegiatan rawat jalan. Maaf, kegiatan untuk ini edukasi. Mana tadi edukasi? Kegiatan edukasi. Ada ya tadi ya, edukasi kasus. Di bagian mana nggih? Kasus. Nah, ini maaf, edukasi ini. Sorry. Terlalu banyak. Ya, itu ya. Ini masih banyak, silakan teman-teman dimasukkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ini lagi contohnya adalah direktur. Nah, ini terutama sebagai teman-teman yang menjabat sebagai direktur di instansi, klinik, sebagai manajer dan lainnya, ini silakan diupload. Nah, ini lama periode. Lama periode ini nanti akan mempengaruhi berapa periode. Setahu saya satu periode itu sekitar 10. Coba kita lakukan instansi klinik namanya Sehati Kudus, kemudian alamat Loram Kulon, jabatan kepala klinik dan penanggung jawab klinik. Filenya bisa adalah file untuk SK-nya. File SK-nya contohnya ini diupload, SK-nya dibuat. Saya contohnya sekitar 5 tahun. Awal periodenya saya diangkat mulai tahun 2020 umpamanya 1 Januari. Yap, seperti itu. Save. Nah, udah 50. Berarti 1 tahun itu sudah mengumpulkan 10 SKP. 5 tahun berarti ya 50 SKP. Oke, itu. Terus kemudian yang lainnya adalah ini. Oh ya, maaf. Ini itu adalah untuk ranah profesional. Oke, maaf, itu adalah untuk ranah pembelajaran dan ini untuk ranah profesional. Nah, yang ranah pengabdian itu hampir sama, cuma teman-teman khususnya di cabang Kudus untuk tidak melewatkan mengupload ini mana. Ini anggota aktif. Anggota aktif ini teman-teman ketika kita klik di sini ada periode. Lah, pada ini sesuai arahan dari Pak Ketua ID bahwa selama masih aktif sebagai anggota ID Kudus dan membayar iuran, itu tetap ini dimasukkan. Periode pembayaran iuran ini periode contohnya tahun 2020 tahun 1. Terus kemudian tanggal muscap ini bisa disamakan dengan pembayaran, boleh.
2020 Januari tanggal 1. Nah, ini buktinya, ini adalah bukti bukti bayar transfer iuran atau KTA aktifnya diupload. Yep. Nah, udah masuk 2 SKP ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk sebagai anggota aktif teman-teman semua ya. Oke, seperti itu untuk explore atau untuk input data-data kegiatan di ID Online. Mungkin dari kami sekian. Kalau memang ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan khususnya untuk ID Cabang Kudus, bisa langsung tanya ke bagian admin di kantor ID Kudus atau tim verifikator ID Kudus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.